Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. First of all, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that have been given to us all, and don't forget that we also always send greetings and prayers to our Lord, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and thanks to Mr. Ahmad Junaidi, SPD MPD, as a lecturer who teaches language acquisition and linguistic courses. Alright, my name is Ningsi and my friend is Rahmania. We are from English Education Class B 2019 and our material is early vocabulary. Before the children compose their first word sentences at 18 months of age, their mastery of the language of words, in terms what called investigators' attention belong to the stock collection group words. Child first word period 9 months to the first sentence easily to exercise on early vocabulary. An 18 months old child has collected the vocabulary of the variable words in production. Sebelum anak-anak membuat kalimat dua kata pertama mereka pada usia 18 bulan, penguasaan bahasa mereka muncul dalam istilah apa yang menarik perhatian peneliti, termasuk dalam periode kata pertama anak 9 bulan ke kalimat pertama dengan mudah untuk esai tentang kosakata awal. Nah, seorang anak berusia 18 bulan telah mengumpulkan kosakata dari kata-kata yang dapat diverifikasi dan diproduksi. Nah, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar berbicara lebih kecil kemungkinannya untuk menanyakan nama-nama sesuatu atau mengatakan jika mereka tidak mengerti kata. Nah, akan membantu jika kita mengajari mereka kosakata baru. Ajarkan kosakata sederhana terlebih dahulu, kemudian kosakata yang lebih sulit. Pertama-tama, membahas kosakata sederhana, misalnya makanan, pakaian, barang-barang rumah tangga, mainan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, kosakata awal itu meliputi nama untuk objek atau kata benda, misalnya anjing, pohon, meja, dan apel. Kata-kata tindakan atau kata kerja, misalnya minum, makan, jalan, dorong, dan lain sebagainya. Kemudian mendeskripsikan kata-kata, kata sifat dan kata keterangan, misalnya basah, bulat, cepat, kembali. Nah, itu adalah contoh-contoh kosakata awal. Next, do you know, by the time the child is around 18 months, there is a lot of holoprase has developed into real words that are ready to be put into sentences. Jadi, pada saat anak berusia sekitar 18 bulan, banyak holoprase yang telah terkuras menjadi kata-kata nyata yang siap untuk dituangkan ke dalam kalimat. Nah, apa itu holoprase? Holoprase adalah frase atau satu kata seperti oke yang mengungkapkan pikiran yang lengkap dan bermakna. Dalam studi pemerolehan bahasa, istilah holoprase mengacu lebih spesifik pada ucapan yang diproduksi anak-anak, di mana satu kata mengungkapkan jenis makna yang biasanya disampaikan dalam pidato orang dewasa dengan seluruh kalimat. And then, the beginning of verbal language, if a 6-month-old child could articulate a view on the nature of speech, it would probably add up to: the first, speech noise is highly predictive of the presence of humans. The second, the effect of speech on the hearer vary along a single scale from frightening to comforting or amusing. The third, speech can form a turn in conversational interaction. Jika seorang anak berusia 6 bulan
dapat mengartikulasikan pandangan tentang sifat perkataan itu mungkin akan bertambah menjadi: yang pertama, suara bising sangat bisa memprediksi keberadaan manusia. Yang kedua, pengaruh ucapan pada pendengar bervariasi sepanjang skala tunggal dari menakutkan hingga menghibur. Yang ketiga, pidato dapat membentuk suatu giliran dalam interaksi percakapan. Well, the next material will be delivered by my colleague Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rahmania from Class B as the second speaker. I will explain some of our material. Okay, just get in with the next. So, in this material, there are two further clauses as to the existence of cognitive categories. The first, observation of word existent in production can include a set of denotators divided among several words that are more specific in meaning. The second, the case which is about children who are swaying protagonist type. Oke, jadi pada bagian ini menjelaskan tentang petunjuk lebih lanjut tentang keberadaan kategori kognitif. Nah, yang pertama itu ada pengamatan suatu kata yang diperluas dalam produksi dapat mencangkup sekumpulan denotata yang dibagi di antara beberapa kata yang lebih spesifik dalam ini. Pada bagian kedua itu menjelaskan tentang kasus tentang anak-anak dengan tipe protagonis yang bergoyang. Yang dimaksud di sini adalah yang berbeda-beda seperti itu. Okay, next, meanings in the ear system. Talking of children first, meaningful utterance. The meaning are not something which we can enter into a dictionary which correspond to the meaning of words and structures in the adult language. They are meaning which we can best interpret if we begin with some kind of functional hypothesis. Nah, dalam bahasa itu makna dalam sistem awal berbicara tentang ucapan bermakna pertama anak-anak. Jadi pada bagian ini itu menjelaskan bahwa kita harus mengetahui lebih awal tentang makna atau sistem awal apa yang akan kita bicarakan nanti kepada anak-anak agar memberikan kesan yang lebih bermakna seperti itu. Makna tseifel bukanlah sesuatu yang dapat kita masukkan ke dalam kamus dan yang sesuai dengan makna kata dan struktur dalam bahasa orang dewasa. Itu adalah makna yang paling baik kita tafsirkan jika kita mulai dengan semacam hipotesis fungsional. Okay, next, the next material, the main obstacle describing verbal invention. Number 1, expression Hicket and Seal displaying to each other how to other expression are understood. Number 2, early meaning center around actions. 3, the skills perceptual and cognitive. 4, first beginning of verbal language are influenced by the communication system that anticipates until genetically. 5, meaning that involve object can only be established if those objects are present to be acted upon in the context. 6, the personalities of the child and the adults are bound to evoke rate of occasions and the proportions. Next, 7, the child developing phonological abilities in both reception and production. Nah, jadi pada bagian
materi ini menjelaskan tentang kendala utama dalam mendeskripsikan inisiasi verbal. Yang pertama, ada mengekspresikan dirinya dan amat menunjukkan satu sama lain bagaimana ekspresi orang lain agar dapat kita pahami. Yang kedua, makna awal berpusat di sekitaran tindakan. Jadi maksudnya di sini adalah makna awal berpusat di sekitar tindakan itu adalah mulai dari apa yang kita lakukan itu kita akan diperhatikan oleh siswa kita, apa yang tindakan apa yang dilakukan oleh seorang guru akan dilihat oleh anak peserta didik kita. Yang ketiga itu ada perseptual dan kognitif anak-anak. Yang keempat ada awal mula bahasa verbal yang dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang mendahului secara ontogenetis. Dan yang kelima, arti melibatkan objek hanya dapat ditetapkan jika objek tersebut hadir untuk ditindaklanjuti dalam konteks. Yang keenam, kepribadian anak dan orang dewasa terikat untuk mempengaruhi tingkat perolehan dan proporsinya. Yang ketujuh, anak-anak mengembangkan kemampuan fonologis baik dalam persepsi maupun produksi. Jadi itulah 7 bagian yang menjadi kendala utama dalam mendeskripsikan inisiasi verbal. Well, that's the explanation from Sebuah vocabulary. Listen more, please forgive, and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.